Oke, saya akan menunjukkan bagaimana cara menentukan dari binding set. Binding set dari untuk studi docking. Nah, ini saya akan tunjukkan. Misalnya contohnya saya akan menggunakan protein 3R8G. Ini 3R8G, jadi protein dengan ID PDB 3R8G itu apa sih? 3R8G itu adalah sebenarnya AKR1C3 yang membentuk kompleks dengan ibuprofen. Jadi ini ketika dikristalkan memang strukturnya dalam bentuk struktur kompleks, jadi berikatan dengan ibuprofennya. Maka ibuprofen itu dikatakan sebagai ligan alami. Jangan salah ya, dikatakan ligan alami itu bukan berarti karena ibuprofennya terbentuk secara alami, itu tidak. Tapi karena pada saat proses pengkristalannya itu dia berikatan dengan si ibuprofen. Nah, ibuprofen itu berarti berikatan. Nah, lokasi berikatannya itu kan tertentu, tidak sembarangan di sepanjang protein gitu. Nah, berikatannya di mana? Nah, berikatannya di mana inilah yang dinamakan sebagai binding set. Nah, untuk tahu binding set, berarti binding set itu adalah sebenarnya lokasi di mana protein, di mana ibuprofen itu berikatan dengan residu-residu asam amino yang mana saja. Untuk tahu, kita buka, kita klik AKR1C3-nya ini. Nah, ini AKR1C3. Ini informasi pentingnya ya. Ini AKR1C3 itu adalah oksidoreduktase, kelompok oksidoreduktase. Jadi ibuprofen itu merupakan inhibitor oksidoreduktase. Kemudian ini sumbernya dari Homo sapiens, berarti di manusia gitu, yang diekspresikan ke Escherichia coli. Metodenya adalah dengan difraksi sinar X. Resolusinya cukup bagus karena 1,8 Armstrong. Resolusinya segini. Jadi semakin kecil ketika nilai resolusinya semakin, ketika nilai Armstrongnya ini semakin kecil, maka resolusinya adalah semakin tinggi. Berarti kita itu bisa membedakan sampai ke jarak yang lebih kecil gitu ya. Ini resolusinya lebih tinggi. Oke, ini cukup resolusinya. Ini adalah jurnalnya. Jadi ketika si PDB, Protein Data Bank itu kan menghimpun data PDB-nya, data kristal proteinnya saja. Sementara ini publikasinya, jurnalnya itu judulnya ini, Crystal Structure of Three Class of Non-Steroid Anti-Inflammation Drugs in Complex with aldokeltoreduktase 1C3. Jadi AKR1C3 itu aldokeltoreduktase 1C. Nah, langsung gimana untuk tahu interaksinya? Tadi berarti kita tentukan saja ligan alaminya adalah ibuprofen. Nah, kita lihat di bagian ke bawah ini ada kolom ligan, small molecule. Nah, di small molecule itu ternyata ada 3 ligan. Ada kodenya dengan ID NAP, IZP, dan EDO. Kita tentukan yang menjadi ligan alami kita adalah ibuprofen. Berarti ibuprofen adalah yang IZP ini nama lain ibuprofen ya. Nama resmi dari ibuprofen adalah 2R ini ya. 2R berarti dia punya isomer optik ya, ibuprofen. Nah, begini. Kita untuk lihat ini struktur ibuprofen. Benar nggak ibuprofen strukturnya seperti ini? Ini struktur ibuprofen ya. Oke. Kemudian kalau kita mau lihat binding setnya, tinggal kita lihat ligan interaction. Nah, di ligan interaction kita itu bisa mengenali residu-residu asam amino mana saja sih yang berinteraksi dengan si ibuprofen. Nah, kita tentukan dulu ibuprofen yang mana. Ini di bawah ada keterangannya, sekarang lebih besar ya. Ini IZP 409, berarti inilah ibuprofennya. Nah, kita tentukan si ibuprofen ini
Nah, ibuprofen ini berinteraksi dengan yang mana saja, gitu ya. Nah, kita bisa lihat ternyata ada ini. Nah, catat. Nih, berarti residu asam amino yang ada di binding site ini salah satunya adalah ini. Fenilalanin 311, PE 311. Kemudian ini ada apa lagi? Ini ada PE 306. Nah, ini yang kita catat. Kemudian ada apa lagi? Nah, kita biasanya nentukannya dari yang berikatan dulu. Kalau yang tidak berikatan nanti. Nah, kemudian ada ini TYR 55 ya. TYR 55. Kemudian ada apa lagi? Ini yang di belakangnya. Oh, ini ternyata NAP 700, berarti ini sebenarnya adalah ligan juga, bukan asam amino ya. Nah, oke, tapi nggak apa-apa, berarti ini ada di situ juga. Berikutnya ada apa lagi? Oh, ini ada ASN 167. Berikutnya kita cari lagi yang terdekat lagi. Misalkan ada ini. Ada MET 120. Kemudian ada TRP 227. Nah, itu kira-kira untuk melihat yang namanya binding set. Nah, ini kita lihat langsung di RCSB-nya, interaction-nya di RCSB-nya. Nah, sebenarnya biasanya kalau kita baca di jurnal lengkapnya itu juga nanti akan ada bahwa interaksi ikatan yang terbentuk antara si IZP atau ibuprofen ini dengan residu asam amino yang mana saja, di samping kita melihat dari struktur 3 dimensinya seperti ini. Ya, untuk melihat struktur 3 dimensinya seperti ini, kita juga bisa menggunakan bantuan aplikasi yang lain, misalkan pakai VMD yang udah pernah kalian gunakan, pakai Discovery Studio juga bisa, pakai PyMol juga bisa, dan masih banyak lagi yang lainnya.